Ya, selamat malam. Ini langsung saya ini, Pak Bos. Oke, Ya, oke. langsung di handle pengajaran. Oke, siap. Selamat malam semuanya. Ini saya coba melihat siapa saja yang masuk ini. Oke, oke. Selamat datang yang baru datang dan tadi sudah waiting. Mungkin terima kasih antusiasnya. Boleh saya dengar suaranya masing-masing, katakan shalom semuanya. Shalom. Shalom. Oke, mantap. Shalom. Shalom. Semua sehat ya? Haleluya. Sehat, Pak. Oke, sehat ya. Waduh, mantap nih. Senyumnya sudah senyum sehat semua ini. Amin. Oke. Baik. Kemarin kita belajar mengenai bagaimana membangun rumah Tuhan, itu penting sekali. Kemudian kita setelah itu kita belajar apa yang menyebabkan rumah Tuhan runtuh dan sebagainya. Kita sudah belajar banyak. Kalau umpama ada pertanyaan-pertanyaan mengenai itu juga boleh nanti ditanyakan lagi. Nah, kali ini kita akan membahas yang lebih spesifik yang Tuhan rindukan adalah mengenai membangun pondok Daud gitu. Nah, mari sama-sama dengan saya kita buka Alkitab. Kita buka Alkitab kita di yang pertama di kitab Amos pasal 9 ayat 11. Janji mengenai keselamatan. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Saudara, ada kata-kata mendirikan kembali pondok Daud yang sudah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Itu janji ya, janji yang disampaikan Amos kepada Israel. Nah, kita akan coba lihat apa yang dikatakan perjanjian baru, saudara. Kita lihat Kisah Para Rasul 15 ayat 16. Dikatakan bahwa ayat 15 saya mulai dulu, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis ayat 16. Ini intinya. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Oke, dua hal itu adalah kalimat yang sama yang pada saat Amos bicara itu akan terjadi di kemudian hari. Kemudian pada saat Kisah Para Rasul ini ditulis, maka ini sudah mulai ada penggenapan gitu. Jadi, dan itu adalah dua variabel yang sama bahwa Tuhan akan membangun kembali pondok Daud. Nah, kenapa saya bilang sudah mulai digenapi? Karena sebenarnya penggenapan pertamanya adalah saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Saat Tuhan Yesus menebus dosa kita, maka itu adalah penggenapan pondok Daud pertama kali dipulihkan. Nah, pemulihan itu ketika Tuhan bicara tentang pemulihan, maka bagi orang Kristen kita sekarang ada tiga tahapan. Yang pertama dipulihkan bagi umatnya adalah, yang pertama adalah rohnya dulu. Nah, roh ini dipulihkan adalah ketika Tuhan Yesus disalib, menebus dosa kita, bangkit lagi, nah itu kita dipulihkan. Siapa yang percaya sama Tuhan, rohnya dipulihkan. Nah, kemudian pemulihan yang berikutnya adalah soal jiwa. Nah, jiwa itu kita berangsur-angsur dipulihkan, ya kan? Nanti bagaimana kita bisa penuh dengan sukacita, kita bisa istilahnya ada banyak hal yang mulai dipulihkan dalam kejiwaan kita. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja soal tubuh. Nah, tubuh ini memang bicara tentang pasti ada hal materi dan sebagainya, kesejahteraan, tapi pemulihan tubuh yang terutama adalah saat kita nanti seperti kata Tuhan diangkat rapture memakai tubuh kemuliaan. Ada yang rapture, ada yang nanti harus mati dulu baru pakai tubuh kemuliaan. Yang pasti adalah pemulihan yang ketiga itu soal tubuhnya, tubuh yang benar-benar dipulihkan, bukan tubuh yang sekarang. Nah, itu adalah pemulihan bagi umat Tuhan secara universal. Tapi secara lebih spesifik untuk Israel, pemulihannya adalah kalau ngomong soal pemulihan Israel dimulai dari tubuhnya dulu, ya. Israel dipulihkan tubuhnya, kemudian kejiwaannya, baru nanti rohnya
kenal Tuhan Yesus, keselamatan itu terakhir nanti di masa-masa akhir. Nah, kita tidak akan bahas lebih jauh tentang hal itu. Tapi yang jelas kalau Anda lihat tadi bahwa Tuhan ingin memulihkan Pondok Daud. Pondok Daud istilahnya dipulihkan Tuhan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu secara roh sudah mulai ada pemulihan Pondok Daud itu. Nah, tinggal bagaimana jiwa dan tubuh kita yang belum kelar ini. Nah, kita bicara mengenai bagaimana membangun istilahnya tabernakel itu, karena Tuhan berkata, kita kemarin sudah belajar, pemulihan itu konsep berpikirnya Tuhan itu baik, membangun. Itu bukan yang bim salah bim jadi, tapi membangun. Nah, Pondok Daud itu, saudara, kalau Anda mau tahu, mungkin kata-kata itu terlihat samar-samar. Pondok Daud ini maksudnya apa? Beda antara Pondok Daud dan Rumah Daud. Lain, Rumah Daud itu istana, Rumah Daud itu adalah istana kerajaan Israel, tapi yang disebut Pondok Daud, saya juga tidak mengerti kenapa bahasa Indonesia menerjemahkan pondok, tapi ini adalah yang dimaksud adalah kemah Tuhan, kemah pertemuan antara manusia dengan Tuhan. Itulah yang dimaksud Pondok Daud, atau dalam bahasa aslinya ini adalah tabernakel. Ya, kalau Anda pernah dengar kata tabernakel, saya yakin Anda pasti ingat Musa. Ya, jadi Pondok Daud adalah tabernakel of David atau tabernakelnya Daud. Daud yang bikin tabernakel ini. Nah, Tuhan bicara tentang pemulihan tabernakelnya Daud. Itu. Sampai di situ Anda mesti pahami dulu. Sekali lagi ini adalah soal tabernakel yang dipulihkan. Dan yang mau dipulihkan oleh Tuhan, tabernakelnya Daud. Oke, itu dicatat dulu. Lalu kita akan bicara tentang tabernakel sekarang. Saudara, mari kita buka Keluaran 25 ayat yang ke-9. Kita bicara tentang tabernakel. Keluaran 25 ayat yang ke-9. Saudara, ini adalah pertama kali konsep mengenai tabernakel muncul. Dikatakan demikian, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci. Kemah suci itulah tabernakel, saudara. Dan sebagai contoh segala perabotnya, demikianlah harus kamu membuatnya. Kalau Anda bertanya-tanya tabernakel itu apa? Itu adalah kemah suci. Ya, diterjemahkan dalam Alkitab sebagai kemah suci. Kemudian kalau kita ngomong tabernakel Daud, itu berarti kemah suci yang dibuat Daud. Nah, yang kita baca sekarang ini, Keluaran 25 ayat yang ke-9 tadi, ini adalah awal ketika Musa diutus Tuhan untuk membuat tabernakel itu. Jadi dengan kata lain, ini adalah tabernakel zaman Musa atau tabernakelnya Musa, atau disebut sebagai Tabernacle of Moses gitu. Nah, saudara, tabernakel dibuat 2 kali ya. Kita mesti bayangkan begini. Jadi waktu itu Israel keluar dari Mesir, kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk membuat kemah suci, membuat tabernakel. Kemudian Musa bikinlah itu. Tuhan kasih spesifikasinya, mulai dari ukurannya, mulai dari apa aja yang ada di sana, ya kan? Kemudian bahkan para pelayan-pelayan di tabernakel itu Tuhan juga kasih spesifikasinya, memberikan aturan-aturan. Kemudian bukan cuma itu, barang-barangnya dari bahan apa, minyaknya bagaimana, yang dibakar apa, caranya, dan lain sebagainya. Tuhan kasih detail sekali. Nah, itulah Tuhan kita. Beliau kalau membuat sesuatu detail, dia nggak asal-asalan. Nah, itu dibuat oleh Musa. Itulah zaman tabernakel ada. Kemudian tabernakel itu istilahnya ada sejak zaman mereka keluar dari Mesir di sepanjang padang gurun, dan kemudian sampai istilahnya muncul istilahnya hakim-hakim dan sebagainya, saudara. Nah, itu adalah tabernakelnya Musa dengan segala pirantinya, segala aturannya, semacam itu. Nah, kemudian ya, ternyata tabernakel itu pernah istilahnya itu tidak ada lagi di Israel karena sebuah peperangan dan sebagainya, dan tabut Tuhan tidak ada di situ.
Ingat bahwa tabut Allah, tabut perjanjian Tuhan itu ada di ruang maha kudusnya di tabernakelnya Musa. Nah itu sempat tidak ada, itu sempat di Filistin waktu itu. Kemudian pada suatu kali waktu Daud jadi raja, dialah yang pertama kali membawa tabut itu kembali ke Israel. Nah ketika tabut itu dibawa kembali ke Israel, maka pertama kali datang, Daud membuat kemah untuk tabut itu, dan itulah yang disebut tabernakel Daud. Begitu. Kita buka ayatnya 2 Samuel 6 ayat 17. Ini adalah tabernakel yang dibuat ya ketika waktu itu benar-benar tidak ada, sudah tidak ada tabernakelnya Musa. Ayat 17 saya bacakan, 2 Samuel 6 ayat 17. Tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud. Ingat Daud yang membentangkan kemah ini. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Oke, sekali lagi saya bacakan. Tabut Tuhan, tabut perjanjian itu dibawa masuk, lalu diletakkan, masuk maksudnya masuk di wilayah Yerusalem, lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah. Jadi kemah itu sudah dibangun duluan oleh, sudah apa ya istilahnya, dibentangkan duluan oleh Daud. Di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu, kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Oke, saudara, Anda lihat di sana bahwa Daud membuat atau membangun atau membentangkan kemah itu sendiri. Nah, yang luar biasa begini, saudara. Jadi tadi Musa membangun kemah itu karena sebuah perintah dari Tuhan. Nah, kemudian Daud sendiri tidak pernah jelas, Alkitab tidak pernah menulis bahwa Daud disuruh Tuhan. Tidak ada itu. Tidak diperintah kemungkinan begitu, tapi diperintah juga bisa. Tapi yang jelas kita melihat Daud punya inisiatif untuk membawa tabut itu dan mendirikan kemah di sana. Dan itulah tabernakel, saudara, tabernakelnya Daud. Nah, saudara, Daud membangun itu bukan karena sekedar disuruh Tuhan, tapi ada sebuah kerinduan di hatinya, ada sebuah kecintaan akan Tuhan, maka ditaruh di situ. Kita buka lebih lanjut. Kita buka 2 Samuel 7 ayat yang ke-6, saudara. 2 Samuel 7 ayat yang ke-6. Ini adalah firman Tuhan ini bicara juga tentang tabernakel ini. 2 Samuel 7 ayat yang ke-6. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman, di dalam tabernakel tadi. Saudara, kalau Anda mengerti hal ini, itu ceritanya begini. Oke, Daud sudah membawa tabernakel, ada tabut itu, ada tabernakel di sana, Daud membangun istana. Setelah istananya jadi, dia lihat kemah itu, kemudian bilang, aku manusia tinggal di istana yang bagus, tetapi Tuhan masa tinggal di kemah kayak begitu. Daud kepengen bangun rumah buat Tuhan, intinya gitu. Dia baru mikir. Nah, ketika dia mikir begitu, Nathan ngerti, wah ini orang ini luar biasa. Wes lah, lakukan aja apa yang dikandung hatimu. Dia baru pergi, Nathan, kemudian disuruh balik lagi ke Daud, dan karena Tuhan kasih firman ke Daud. Firmannya adalah tadi yang Anda baca, aku ini mengembara, tidak pernah aku nyuruh orang bikin rumah bagiku, paling banter kemah pertemuan atau tabernakel itu. Tapi kamu kok punya pikiran, inisiatif sekali lagi untuk membangun rumah bagiku. Tuhan begitu hatinya tersanjung, begitu bunga hatinya. Kemudian dia berjanji bahwa keturunan Daud tidak akan pernah terlepas dari tongkat kerajaan ini. Maksudnya apa? Suatu kali ketika beliau ingin memulihkan istilahnya kondisi umatnya, maka dia akan turun sebagai keturunan dari si Daud ini. Itu adalah pertama kali janji mengenai Tuhan, pilih siapa dia akan turun. Itu dari Daud. Itu terjadi ketika istilahnya Daud, sekali lagi saya jelaskan pelan-pelan.
ini tabernakelnya jadi, kemudian Daud punya ide untuk membangun bukan cuma tabernakel tapi Temple of God namanya, atau bait suci, rumah Allah, dari kemah menjadi rumah. Nah itu pikirannya di sana. Ketika hal ini berpindah dari tabernakel atau kemah kepada rumah, maka Tuhan sendiri bilang, dari kamulah, keturunanmu lah, aku akan lahir. Nah saudara, sebenarnya itu adalah kali terakhir istilahnya, ide bahwa tabernakel selesai. Begitu. Memang eksekutornya nanti adalah Salomo. Tapi ide bahwa tabernakel selesai adalah datang dari Daud. Maksudnya begini. Jadi sepanjang umur Daud ada tabernakel itu. Yang tentu saja tabernakel ini beda dari zamannya Musa. Nanti saya akan tunjukkan bedanya. Yang jelas Tuhan awal berpikir bahwa harus ada tempat khusus untuk penyembahanku, dan itulah dibuat tabernakel zaman Musa. Tapi karena ada situasi politik, situasi peperangan, tabernakel hilang, karena tabutnya sudah ada di tempat lain. Ketika tabut dibawa masuk, maka tabernakel didirikan lagi. Dan saudara, Anda perlu tahu, tabernakel ini, tabernakel yang kedua bikinan Daud, ini adalah the last tabernakel atau tabernakel terakhir. Karena setelah tabernakel bikinan Daud ini, sepanjang umur Daud ini ada. Nanti di zamannya Salomo, tabut itu dipindahkan ke bait suci atau namanya disebut Temple of God. Oke, sampai di sini bisa dimengerti saudara. Jadi ada dua tabernakel, ada dua konsep tabernakel, dan kemudian ini tabernakelnya Musa, tabernakelnya Daud, dan kemudian beralih kepada bait suci. Oke, itu dulu dicatat, itu dulu dipahami. Nah, saudara, kalau Anda baca tadi, Tuhan bilang begini, aku ini akan memulihkan lagi tabernakelnya Daud. Oke, dua ayat bicara hal yang sama, perjanjian lama, perjanjian baru. Aku akan memulihkan tabernakelnya Daud. Aku akan membangun kembali tabernakelnya Daud. Nah saudara, saya waktu dengar itu terus terang, saya agak bingung, hati saya terusik karena kenapa tabernakelnya Daud sih yang mau dipulihkan? Kenapa enggak tabernakelnya Musa? Atau bahkan kenapa enggak bait suci yang dipulihkan? Ada banyak pertanyaan dalam diri saya. Saya mencoba untuk menyampaikan pada saudara-saudara apa yang sebagian yang saya ketahui tentang hal itu. Awalnya ketika ngomong soal Pondok Daud, saya share di Facebook, di Instagram juga, saya bilang, saya nggak terlalu peduli dengan Pondok Daud lah. Itu istilah apa sih gitu. Tapi ketika saya ngerti bahwa itu tentang tabernakel, saudara, waktu saya baca tentang, saya sejak SMA saya baca Alkitab, saya baca urut Alkitab itu, saya mengerti konsep tabernakel. Mulai SMA saya baca, ketika Tuhan bikin tabernakel, saya ngerti di situ Tuhan sedang menunjukkan perfeksionisnya Tuhan. Beliau idealismenya keluar semua di situ. Seolah-olah itu adalah ini aku gitu. Kalau kalian mau sembah aku, kalian kalau mau jadi umatku, kalian mesti ngerti selera aku seperti apa. Begitu. Tapi memang benar bahwa dengan cara itu orang nggak ada yang bisa masuk. Orang tidak bisa istilahnya memenuhi ekspektasinya Tuhan. Tuhan itu waktu menciptakan, mulai menciptakan Adam, kemudian menciptakan tabernakel, dia punya ekspektasi. Nah ketika Tuhan keluar idealismenya, maka orang nggak bisa memenuhi itu. Saya ngerti bagaimana Tuhan ingin istilahnya, orang-orang itu seperti itu. Nah, ketika Tuhan mulai bicara soal aku akan pulihkan tabernakelnya Daud, apa ya istilahnya, kenapa dibedakan? Saudara, saya ngerti bahwa there is something spesial dalam diri tabernakel yang dibikin Daud itu.
Nah, waktu kita pelajari istilahnya tabernakelnya Daud seperti apa, sedangkan saya sudah punya gambaran tabernakelnya Musa seperti apa, maka mungkin boleh ditampilkan beberapa istilahnya beberapa gambar nanti ya. Saudara, tabernakelnya Daud kenapa itu dipilih? Kita sudah bahas tadi. Yang pertama begini, Musa itu membuat tabernakel karena disuruh oleh Tuhan, betul ya? Berkali-kali Tuhan bilang A, B, C, D, kemudian Musa melakukannya tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Oke? Jadi Musa nggak salah, Musa buat itu seperti yang diperintahkan Tuhan, dan itu detail sekali, nggak gampang bikin itu. Apalagi waktu itu mereka itu di padang gurun loh, tidak semuanya tersedia, tapi mereka bikin itu. Itu nggak gampang, tapi dibikin dengan begitu tepat seperti yang Tuhan mau. Oke? Kemudian Daud bikin itu, tidak jelas apakah ada perintah Tuhan apa tidak, tapi yang jelas saya mengerti bagaimana Daud bikin itu adalah karena sebuah rasa cinta, sebuah rasa syukur, sebuah respect yang begitu besar pada Tuhan. Dia bangun itu. Nah, saudara, pelajaran pertama kalau Anda mau tahu kenapa Tuhan pilih, yang dipulihkan adalah tabernakelnya Daud dan bukan Musa. Karena Daud membangun tabernakel itu berdasarkan cinta, berdasarkan sebuah rasa begitu menghormati Tuhan, begitu cinta dan syukur pada Tuhan. Saudara, Anda tahu Daud sejak kecil dia itu dibuang, tidak dianggap, diperlakukan tidak adil, tapi sampai dia diangkat jadi raja. Bahkan dia pernah ketika setelah diurapi oleh si Samuel, dia kira dia bakal langsung jadi raja. Kita udah bahas kemarin. Ternyata enggak. Harus mengalami banyak perkara, dikejar-kejar seperti maling, seperti teroris, mau dibunuh oleh raja yang pertama. Dan akhirnya beneran dia jadi raja. Dia tahu betapa ini adalah karya Tuhan. Dan dia sangat bersyukur. Dia sangat cinta sama Tuhan. Karena dia mengerti itu adalah buah dari penyembahan yang dia lakukan every day di padang ketika dia menggembalakan kambing domba. Daud berkata 7 kali sehari dia nyanyi muji Tuhan. Dan dia dapat buah itu. Dan ketika dia sungguh janji Tuhan jadi nyata dalam hidupnya, dia berkata, aku mau Tuhan yang jadi yang utama. Itu sebabnya dia dirikan Tabernacle of David. Nah, saudara, tabernakelnya Daud dibuat atas kecintaan. Nah, tolong itu menjadi refleksi kita semua. Apakah ada rasa cinta dalam diri Anda pada Tuhan sehingga Anda memperlakukan beliau dengan sangat istimewa? Atau hanya aturan? Musa itu membuat tabernakel karena ada sebuah peraturan. Musa memang taat melakukannya. Tapi saya harap Anda mencatat ini dalam batin Anda. Rasa cinta itu nilainya jauh lebih berharga daripada sekedar taat, saudara. Lu taat itu sudah bagus, sangat bagus taat itu. Tapi ada nilai yang jauh lebih kuat, lebih berharga, lebih diperhitungkan Tuhan adalah cinta Anda pada Tuhan. Itu yang pertama. Kira-kira itu dulu, saya sampai di situ dulu, nanti saya akan lanjutkan yang lainnya. Silahkan kalau ada kawan-kawan yang mau bertanya. Oke, terima kasih Kak Arinto. Wah, puji Ya. Tuhan ya. 20 menit, 30 menit tapi padat banget Kak Arinto. Ini menyegarkan sekali ini firman pada hari ini ya. Benar-benar bagaimana kita bisa benar-benar belajar mengenal juga ada 2 tabernakel, yaitu tabernakelnya Musa dan tabernakelnya Daud. Yang satu dibangun dengan sebuah ketaatan yang luar biasa kepada Allah, kepada Jehovah, dan yang satu dibuat dengan kecintaannya yang luar biasa. Ya, ada 2 kriteria itu dari konsep tabernakel. Ya, untuk teman-teman semuanya yang udah join di Zoom online Empowering Kota Beriman, bagi yang mau bertanya ya, saya akan menjelaskan teknisnya. Teman-teman di pojok kanan bawah di ponsel teman-teman masing-masing ada
more. Di sana nanti bagi teman-teman yang bertanya bisa klik raise hand seperti ini ya. Ya, muncul di layar saya ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman mau bertanya bisa klik raise hand. Ya, ada yang mau bertanya dulu, teman-teman? Mengenai apa yang sudah disampaikan Kak Rinto pada malam hari ini tentang konsep tabernakel yang sudah dibuat Musa dan Daud. Ada yang mau bertanya sebelum kita nanti akan lanjut ke sesi yang kedua? Tidak ada, sudah jelas semua ya. Sudah jelas semua Kak Rinto. Langsung masuk semua ini firmannya. Sudah jelas apa bingung ya, nah itu. Oke. Kita tunggu kalau ada yang mau tanya dulu enggak apa-apa. Jadi biar istilahnya nanti ketika masuk materi istilahnya lanjutannya kita bisa lebih siap gitu. Silakan kalau ada, saya tunggu. Semua sepertinya mau bertanya. Ya, monggo kalau ada yang mau tanya. Mungkin kalau teman-teman malu ya, kalau mau ngomong langsung bisa lewat chat ya. Apabila teman-teman mungkin situasi di rumahnya tidak memungkinkan atau lagi dalam keramaian jadi tidak memungkinkan untuk menghidupkan mic-nya, teman-teman bisa bertanya melalui chat ya. Nanti akan saya sampaikan ke Kak Rinto. Ini Pak Sigit sudah jelas ini ya. Ya. Oke. Belum ada yang bertanya ya, berarti luar biasa ya Kak Rinto nyampeinnya bisa jelas untuk semuanya. Oke, kalau begitu kita lanjut ya Kak Rinto ya. Oke, siap. Baik, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Nah, saudara, kemudian kenapa Tuhan memilih, saya bertanya-tanya memang kenapa Tuhan memilih, istilahnya adalah tabernakelnya Daud dan bukan Musa. Mungkin bisa ditampilkan gambar yang tadi kita mau lihat. Saudara Anda perhatikan, mungkin ditunjukkan ya, ada beberapa gambar yang saya siapkan. Saudara ada yang namanya tabernakelnya Daud, tabernakelnya Musa, kemudian ada juga Temple of Solomon. Ini adalah gambar tabernakelnya Daud. Saudara, oke, Anda lihat ya. Ya ini kurang lebih beginilah. Kita tentu saja tidak mungkin bisa persis perfect yang waktu itu seperti apa ya, karena kan belum ada apa namanya HP Oppo waktu itu kan, jadi nggak ada yang motret. Jadi kurang lebih seperti ini. Tadi dikatakan Daud membentangkan istilahnya kemah untuk tabut perjanjian Allah itu. Nah, di sana di dalamnya ada tabut perjanjian, kemudian ada piranti-pirantinya sedikit seperti itu, dan kemahnya sederhana sekali, hanya seperti itu saja. Ada yang kalau Anda nanti cek di Google ya, tabernakelnya Daud, itu bahkan ada yang menggambarkan itu sangat sederhana sekali ya. Tapi ini saya berikan ulasan yang mirip-mirip, yang istilahnya mendekati. Oke, ini tabernakelnya Daud. Kemudian coba perhatikan tabernakelnya lagi slide, bukan yang ini. Nah, lagi. Nah, saudara, ini adalah gambaran tabernakelnya Musa, saudara. Ya, di sana ada pagar berkeliling. Ya, pagernya saja itu Tuhan sudah kasih detailingnya, gitu. Ada konsepnya semua. Ada pelataran di depan, ada istilahnya korban sehari-hari di sana. Jadi sehari-hari ada korban, kemudian nanti naruhnya di mana dan sebagainya itu ada semua. Ukurannya dari pelataran itu ada semuanya. Kemudian baru tendanya pun tidak sesimpel yang tadi. Tendanya itu ada ruang kudus, ruang maha kudus. Nah, tabutnya ada di ruang maha kudus itu. Dan kalau Anda lihat ada seperti asap putih itu, nah itu adalah tiang awan. Tepat di bawah tiang awan itulah tabut perjanjian Allah ada di ruangan yang paling dalam. Oke. Nah, dan saudara Anda perlu tahu tidak semua orang boleh masuk di dalam tabut atau ruang maha kudus tadi, di mana tabut itu ada.
Hanya imam besar, imam agung sajalah yang boleh masuk ke sana. Dan itu hanya boleh 1 tahun 1 kali. Nah itu. Oke. Kemudian ketika ini beralih ya ke arah istilahnya Temple of God, Temple of Solomon. Mari kita lihat Temple of Solomon. Nah, ini adalah bait sucinya zaman Salomo, saudara. Ya, wah lebih mewah lagi, saudara. Itu ada dari emas dan lain sebagainya, pilar-pilarnya dilapis emas dan sebagainya. Ini adalah Temple of Solomon. Oke, mungkin ada di slide yang satunya lagi ditunjukkan Temple of Salomonnya. Nah, coba dilihat, itu ada. Ini semua pirantinya dibalut dengan emas murni, ya kan? Jadi ini sangat-sangat mewah. Bayangkan, itu zaman istilahnya belum ada peradaban mungkin di belahan dunia lain, saudara. Itu ribuan tahun ya, sebelum Masehi bahkan. Begitu. Jadi sudah seperti itu. Jadi benar-benar sangat-sangat mewah sekali hari itu. Begitu. Nah, kalau Anda lihat itu tadi, saudara, ya, yang pertama Anda perlu catat tadi memang kenapa Tuhan pilih bait atau kemahnya Daud gitu. Daud membangun itu dengan rasa cinta yang luar biasa pada Tuhan. Kemudian yang Anda perlu tahu, yang kedua adalah di zamannya Daud, tabernakel itu istilahnya beda dengan tabernakelnya Musa. Di tabernakelnya Daud, simple sekali. Everything simple. Ketemu Tuhan simple, tata caranya lebih simple dan sebagainya. Bahkan kemahnya pun simple. Ya kan? Saya tidak tahu kenapa Daud mendasari membuat sebuah hal yang semacam itu, tapi yang jadi luar biasa adalah Tuhan suka malah yang itu, gitu loh. Nah, kenapa? Karena itu berasal dari manusiawinya Daud. Manusia yang berinisiatif untuk mencintai Tuhan tadi. Ada simple di sana. Beda dengan tabernakelnya Musa dan juga istilahnya Temple of Solomon. Temple of Solomon tata caranya persis mengadopsi tabernakelnya Musa, saudara, bukan tabernakelnya Daud. Tata caranya ya. Tapi untuk bangunannya istilahnya ini dibangun lebih mewah, yang pasti begitu. Nah, saudara, selain simple, saudara Anda perlu tahu, karena di zaman Musa tidak semua orang bisa ketemu Tuhan di tabut itu, di dalam ruang Maha Kudus. Di zaman Daud beda, saudara. Di zaman Daud, di tabernakelnya Daud, bahkan yang bukan imam pun ya, itu boleh menghadap Tuhan langsung. Wah, itu luar biasa. Itu adalah tabernakelnya Daud. Saudara, itu sebabnya ini mendekati sebenarnya apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus disalib, tabir bait suci terbelah dua, itu adalah memisahkan yang selama ini jarak. Untuk ketemu Tuhan itu harus perantaranya imam dan lain sebagainya, tata caranya dirobek sama sekali. Itu sebabnya tadi di awal saya berkata, pondok Daud atau tabernakelnya Daud, ketika dipulihkan, itu yang pertama roh dipulihkan lewat Tuhan Yesus sebenarnya. Jadi itu membuat sama kita, Anda kalau kita ini sebenarnya ya, kalau masih zaman tabernakel lama, Anda nggak kudus ya, misalkan yang laki-laki lihat ada poster, ada video, ada orang, gadis cantik lewat, lalu Anda istilahnya menginginkan perempuan itu, lalu Anda pelayanan di depan mimbar, mati Anda hari itu, Mas. Gitu loh ya, teman-teman, Bang Hos. Jadi itu kita beruntung sekali ya, gitu loh. Ini anak-anak muda, teman-teman saya nih, kita nih beruntung sekali, karena Tuhan Yesus sudah menjadi perantara kita. Kita istilahnya tidak perlu ngalami semacam itu. Kita ini di zaman tabernakelnya Daud. Nah itu. Di zaman tabernakelnya Daud, orang mau nggak kudus pun datang ke Tuhan. Itu masih ada istilahnya tuh boleh-boleh saja. Gitu. Contoh kita akan lihat Mazmur 27 ayat yang ke-6. Coba saudara Anda buka di sana. Dikatakan demikian. Maka sekarang tegaklah kepalaku,
mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya, dalam tabernakelnya Tuhan tadi. Ini yang bikin Daud ya saudara. Jadi yang dimaksud adalah tabernakel zaman Daud. Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ini Daud yang ngomong. Di kemah Tuhan, dia mau mempersembahkan korban. Bayangin saudara, ini benernya di mana gitu loh. Kalau Anda masuk zaman tabernakelnya Musa, yang boleh bakar korban itu cuma imam, betul kan? Nah Daud ini bukan imam. Oke dia raja, tapi istilahnya dia terhitung kalau di hadapan Tuhan sebagai warga biasa. Dia bukan imam begitu loh. Nah, tapi boleh-boleh saja dalam tabernakelnya Daud ini saudara. Nah, itu contoh ya, contoh-contoh saja. Ada banyak sekali contoh tentang hal-hal semacam itu. Nah kemudian ya memang sih tidak se apa ya istilahnya, sekeras atau semarak sekarang kita mau orang berdosa, orang apa datang ke Tuhan boleh-boleh saja ya, hari itu tetaplah ada istilah karena belum ada darah Yesus ya saudara. Jadi ya masih ada kelonggaran sedikit, tapi tidak seenak sekarang begitu loh ya. Kemudian kenapa itu dipilih juga oleh Tuhan tabernakelnya Daud itu? Saya melihat di zaman itu ya semua alat musik dipakai di zamannya Daud. Daud pakai alat musik semua hal, tari-tarian juga. Kita buka ayatnya saudara, Mazmur 150, baca ayat 1 sampai 6. Mazmur 150. Mazmur 150 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ini Mazmur pasal yang terakhir gitu. Kalau Anda mau buka cepat sebelum Amsal. Dikatakan haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, alatnya ada sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, pujilah dia dengan kecapi dan seruling. Oke. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Saudara, ini ngomong soal berbagai macam alat musik. Dan sebenarnya di terjemahan lain itu ada tarian-tarian juga. Saudara, zaman yang Tuhan rindukan adalah pakai semua talent Anda. Pakai semua kemampuan Anda. Ya. Enggak cuma musik sebenarnya, musik, tarian, dan apapun Tuhan mau itu dipakai untuk memuji Tuhan, membangun sebuah kemah atau tabernakel Daud. Itu saudara. Jadi jangan biarkan talentmu, talentamu, karuniamu di bidang apapun itu hanya sekedar jadi alat untuk cari uang. Tuhan mau itu semua Anda pakai untuk memuji Tuhan. Itu yang dilakukan Daud. Dia tahu orang di sekelilingnya ada yang main musik, maka dibikin ada pujian penyembahan full, pakai semua alat musik, begitu. Jadi itu yang terlihat bahwa ada sebuah full heart atau hati yang penuh dari Daud. Dia pakai semuanya untuk puji Tuhan, puji Tuhan. Itu yang terjadi saudara. Oke. Kemudian apa lagi sih? Kenapa Tuhan lebih memilih ini? Saudara, ada tari-tarian itu selalu ada di zamannya Daud. Ketika tadi tabut bait suci pertama masuk ke Yerusalem, ketika Daud ngambil itu, Daud bahkan ikut menari-nari, saudara. Nanti Anda akan lihat di sana, nanti di sesi 2 saya akan tunjukkan bagaimana hebatnya hal itu. Tapi saudara, ada tari-tarian yang dibuat. Saya pernah waktu itu kita sama teman-teman di gereja, Tuhan suruh kita ikut peperangan rohani keliling desa waktu ada acara di desa tuh di kampung namanya apa ya? Saya lupa namanya. Jadi ada selamatan desa lah begitu istilahnya. Itu orang-orang lain itu pakai ya gitu, ada yang festival kan, bukan karnaval begitu, ada yang bikin
setan-setanan dan lain sebagainya. Kita tahu Tuhan suruh kita untuk peperangan rohani. Makanya Tuhan kasih hikmat, kita bawa bendera-bendera, kita bawa alat-alat peperangan rohani dan sebagainya. Kita siapkan banyak sekali properti waktu itu. Ya, kita taat lakukan itu. Nah, waktu saya lihat semua properti yang dipakai oleh penari maupun properti bendera, panji-panji yang semua simbolnya Tuhan semua, saya dalam hati begini, saya tanya ini dalam hati ini ya, nggak ngomong. Ini ngopo Tuhan seneng banget pakai piranti-piranti begini. Saya bilang begitu sebenarnya dalam hati, ini ngapain sih Tuhan gini ini gitu loh. Saya orang yang logik, saudara. Saya tidak terlalu istilahnya orang yang gemar dengan tetek bengek yang aneh-aneh sebenarnya gitu. Saya bicara begitu dah. Kemudian pengertian Tuhan kasih begini. Sebenarnya sama dengan umpama kalau saya ditanya balik oleh Tuhan atau oleh saudara, Kak Rinto kenapa kok suka motor, kok suka mobil gitu. Ditanya gitu, umpama ada yang tanya. Saya mikir, ya memang aku suka sih gitu loh. Alasannya apa ya nggak tahu, pokoknya suka aja aku begitu. Jadi saya suka otomotif, saya suka motor, saya suka mobil. Kenapa nggak suka sepeda begitu? Ya nggak tahu, saya nggak terlalu seneng kalau sepeda. Kalau motor, terutama motor, saya seneng. Gitu. Nah Tuhan tuh kayak gitu. Kenapa beliau bikin ada piranti-piranti begitu, penarinya begini dan lain sebagainya? Itu karena Tuhan suka. Nah ini kan masalah selera. Nah, Anda harus tahu bahwa Tuhan itu punya selera. Ini nggak bisa kita pakai logik kita, lu kan itu nggak penting. Lu nggak bisa, saudara. Ingat Tuhan itu personal. Dia adalah pribadi. Dia punya selera. Yang seleranya nggak boleh Anda tawar. Wong itu pribadinya dia yang suka. Kenapa sampai waktu bikin tabernakel, ya kan? Itu ada sesuatu yang detail sekali, karena itulah idealismenya Tuhan. Dia suka hal itu. Nah, begini maksud saya. Pada waktu Daud membuat itu tabernakel yang dia bangun, dia pakai semua talentnya anak-anak Tuhan untuk dipersembahkan ke Tuhan. Dan itu bikin Tuhan senang. Ya, begitu. Ada piranti macam-macam, ada penari ya. Jadi tolong bangun penari. Kalau teman-teman ada yang punya talent nari, ayo bangun penari. Itu Tuhan senang banget. Saya nggak ngerti kenapa, tapi itu seleranya Tuhan. Jadi jangan tanya saya kenapa kok Tuhan senang. Tuhan senang yang pasti. Begitu. Bangun pemuji, penyembah yang kuat. Kenapa harus dibangun? Ya karena Tuhan senang. Itu. Bangun tempat khusus dalam rumahmu misalkan. Atau mungkin hanya sebatas area kecil khusus untuk Anda bertemu Tuhan. Nah, ini saya kalau ngomong gini, saya yakin banyak yang bertentangan di pikirannya. Apa harus gitu, Kak? Saya nggak bilang harus sih. Ingat ya, Daud nggak ada nyuruh bangun tenda itu. Berasal dari kecintaannya. Dan dia bangun ada tempat khusus untuk ketemu Tuhan. Saudara, cinta itu tidak ada patokannya ya. Harus sekian, enggak. Cinta itu makin Anda rela, makin Anda berinisiatif, maka dari istilahnya itu yang bersangkutan, timbal baliknya makin besar, itu cinta. Kan gitu kan, kita semua ngerti. Tidak ada patokannya. Makanya hukum yang pertama Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang ngomong ini hukum pertama dan yang terutama. Kasihilah, love your God. Cintai Tuhan. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Oke? Jadi, kasihi Tuhan lebih daripada yang sebelum-sebelumnya, lebih daripada yang mungkin orang kebanyakan lakukan. Itu yang dilakukan Daud. Pakai talent. Anda makin mencintainya makin ngerti kenapa sampai istilahnya Daud tanpa disuruh dia
bikin itu penari-penari, dia bikin piranti semacam ini. Berasal dari cintanya, dia ketemu seleranya Tuhan kayak begitu. Oke, saya lanjutkan. Jadi teman-teman tolong yang pelayanan, kalau kamu punya talent musik, ayo bangun pondok Daud lewat musik. Yang bisa menari, bangun penari-penari. Yang bisa berdoa, bangun pendoa-pendoa syafaat. Jangan nunggu disambar geledek baru. Jangan tunggu malaikat Tuhan menemui Anda dari mimpi baru Anda bergerak. Jangan. Itu sama aja Anda ya masih sekedar tarafnya taat tadi. Taat itu luar biasa udah. Karena banyak orang ditaat aja nggak sampai. Tapi nggak gitu, saudara. Kita kalau pelayanan kan seringkali nunggu, apa ya istilahnya, saya nunggu perintah Tuhan. Saya tahu memang kita diajari untuk itu. Jangan mendahului Tuhan dan sebagainya. Tapi Anda perlu tahu, ada hal yang sangat dihargai Tuhan melebihi ketaatan, yaitu adalah yang asalnya dari cinta. Dan kalau asalnya dari cinta, seringkali mohon maaf nih dalam tanda petik, salah-salah pun tetap dibenerin sama Tuhan. Itu loh saudara, itu rumusnya begitu. Ya. Nah, kemudian ya, kalau Anda mau tahu apa lagi sih yang beda dari zamannya Musa. Nah, ini ada beberapa ayat. Contoh salah satunya aja biar tidak kebanyakan ayat, Mazmur 47 ayat 1 ya. Kita buka Mazmur itu banyak ngomong soal apa yang terjadi dalam tabernakelnya Daud gitu. Jadi tidak ada satu perikop khusus ini tabernakel Daud, nggak ada saudara. Itu puzzle semua modelnya gitu. Jadi Anda harus apa ya istilahnya mengulik sendiri, baca secara lengkap Alkitab baru ngerti ya. Mazmur 47 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Hai segala bangsa. Bani Korah itu salah satu bani yang memang aktif di tabernakel. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Saudara, ayat 2-nya dikatakan, bertepuk tanganlah. Zaman itu sudah ada yang namanya tepuk tangan di hadapan Tuhan, di dalam kemah pertemuan. Jadi kalau ada gereja melarang tepuk tangan, mohon maaf saya mau berkata, itu Anda kurang tepat, begitu loh. Jadi salah besar itu kalau nggak boleh tepuk tangan. Dikatakan tepuk tangan. Kemudian ayat yang kedua tadi dikatakan elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, berteriak, suara keras sorak-sorai itu. Saudara, zaman tabernakel Daud itu ada ekspresif sekali, ada sebuah penyembahan yang ekspresif. Bukan yang malu-malu, bukan yang jaim-jaiman. Tapi ekspresif, itulah yang terjadi di zaman tabernakelnya Daud. Ya saudara ya, jadi pakai talentmu semuanya dan ekspresif di sana. Nah kira-kira seperti itu, kenapa Tuhan memilih tabernakelnya Daud? Yang pasti di sana beliau rindu ketemu langsung sama anaknya. Ya, itu adalah konsep tabernakel Daud, tidak seperti tabernakel, bahkan istilahnya adalah Temple of God begitu. Yang Anda perlu catat juga adalah begini. Yang Tuhan rindukan adalah membangun kembali tabernakelnya Daud gitu. Tapi yang orang rindukan hari-hari ini, yang dibangun bukan tabernakelnya Daud, tapi yang dibangun adalah bait sucinya Salomo dibangun lagi. Itu beda sekali saudara ya. Memang bait suci akan dibangun, tapi hati Tuhan dia lebih menginginkan bahwa bukan Temple of Solomon yang dibangun, tapi Tabernacle of David. Begitu. Saya tutup sesi pertama ini dengan pernyataan itu. Terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih Kak Rinto ya untuk pengajarannya pada malam hari ini. Jujur Kak, saya kenyang banget malam ini. Padahal baru satu sesi ya, jadi banyak tahu tentang apa namanya tabernakel Musa, tabernakel Daud dan Temple of Salomo, perbedaannya,
cara mereka membangun, cara mereka memperlakukan Tuhan, jadi tahu detailnya. Thank you Kak Rinto ya. Jadi tadi kan mau tanya juga kenapa harus ada ini itu, tapi kan udah dijawab Kak Rinto. Sebelum tanya udah dibilangin kalau apa namanya, itu emang seleranya Tuhan. Tuhan itu pribadi, Tuhan punya idealis sendiri, Tuhan itu perfeksionis. Ya, kalau emang Tuhan sukanya gitu ya emang harus gitu, nggak ada alasan lain begitu ya. Terima kasih Kak Rito. Barangkali ada teman-teman di online empowering yang mau bertanya, boleh ya, sebelum kita ada pengumuman dari Kak Siska dan kita masuk ke sesi yang kedua. Oke, selanjutnya kita akan masuk di pengumuman oleh Kak Siska sebelum nanti Kak Rinto melanjutkan pengajaran di sesi kita yang kedua. Saya minta untuk Kak Siska boleh dibuka mic-nya. Ya. Silakan Kak Siska. Oke, shalom semuanya. Shalom ya. Jadi kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Sekali lagi bahwa persembahan ini akan digunakan untuk semua kegiatan kita, termasuk untuk kegiatan online empowering ini. Jadi kalau yang mungkin ikut dari kegiatan pertama kita bisa tahu bahwa kita terputus beberapa sesi karena kita masih pakai Zoom yang awam waktu itu ya. Jadi setiap 45 menit kita mati sehingga kita harus sekitar 5 sesian sepertinya dulu waktu yang pertama. Namun puji Tuhannya karena persembahan yang diberikan kita upgrade menjadi Zoom Pro sehingga sekarang kita tidak harus terputus setiap 45 menit. Itu adalah salah satu wujud persembahan yang diberikan, kita gunakan semua untuk keperluan baik online empowering maupun kegiatan-kegiatan yang ada. Seperti yang selalu saya umumkan, kegiatan yang kita lakukan setiap di tempat kita JKI Kota Beriman itu macam-macam. Jadi kita juga ada kegiatan untuk anak-anak yang namanya rumah karakter, di mana kita mengumpulkan anak-anak kecil dari banyak agama, bukan hanya agama Kristen, tapi dari berbagai agama untuk diajari karakter-karakter yang baik, untuk diisi karakter-karakter yang baik. Kemudian juga ada aksi turun ke jalan, jadi itu juga kami lakukan kemarin kolaborasi dengan rumah karakter sehingga anak-anak membagikan pemberian untuk orang-orang di TPA, untuk pemulung-pemulung di TPA terbesar di Salatiga. Jadi itu adalah tempat pembuangan akhirnya Salatiga sehingga banyak sampah tentu saja di sana dan bergunung-gunung saudara-saudara. Kemudian juga ada kegiatan divisi pemerhati. Divisi pemerhati ini sifatnya lebih personal, di mana kami memperhatikan juga orang-orang yang membutuhkan dan memberikan bantuan nyata kepada mereka. Nah, ini dipimpin oleh Kak Ruth. Itu bisa dilihat yang pakai baju merah ya. Kak Ruth ini juga beberapa waktu yang lalu kami membantu salah seorang nenek saudara juga tidak punya siapa-siapa dan yang sakit. Divisi pemerhati bersama tim yang ada kami membawa beliau ke dokter, kami memeriksakan beliau, kami bahkan mengatur obatnya beliau karena beliau tentu saja tidak bisa membaca. Jadi kami harus racikan obatnya yang tadinya utuh-utuh itu kami harus buka kemasannya satu demi satu, kemudian kami bungkusin jadi per sekali minum ya. Itulah kerjaan-kerjaan kami saudara. Jadi kami juga berharap saudara-saudara di tempat Anda masing-masing, di kota Anda masing-masing, yuk kita semua bergerak, kita bisa bergerak. Dan tentu saja persembahan ini bukan hanya digunakan untuk kegerakan intern saja di Gereja JKI Kota Beriman. Kalau seandainya Anda di kota Anda masing-masing, misalnya nanti Anda bisa laporkan, misalnya Kak di tempat saya ada ini entah nenek yang membutuhkan atau orang yang kesusahan, Anda mungkin bisa laporkan sehingga persembahan ini benar-benar ya ini bukan intern hanya untuk gereja kita, tapi semua ini untuk misi saudara-saudara, dan misi ini adalah kegerakan kita bersama. Jadi tidak peduli Anda di kota manapun, Anda bergerak sendirian atau dengan kawan-kawan Anda atau dengan kenalan Anda, itu Anda bisa sampaikan kepada kami. Jika ada dana yang tersedia, kami akan dengan sangat senang hati membantu untuk melakukan misi. Sekali lagi ketika kita memberikan bantuan, kita juga menyampaikan nama Kristus di sana. Kita harus nyatakan bahwa Yesuslah yang mengasihi mereka lewat kita. Karena bukan kita yang baik, tapi Yesus yang baik. Demikian saudara-saudara, untuk persembahan yang diberikan bisa ditampilkan Kak Ruth.
dapat diberikan kalau kita juga ada sedikit kemajuan. Kalau yang kemarin kita hanya bisa lewat satu bank BCA, untuk persembahan mulai hari ini semua akan disetorkan ke akun Dana. Sementara akun Dana yang tersedia masih atas nama saya, atas nama Francisca Agustina. Di sana Anda bisa transfer dari Bank BRI, ada Bank Mandiri, ada Bank BNI, ada Bank BCA. Jika gambarnya kurang besar yang di handphone, Anda bisa mungkin untuk zoom gambarnya. Nah, Anda, oh iya, oke, makasih Kak Ruth. Nah, begitu contohnya ya, bisa di zoom, kemudian Anda bisa screenshot sesuai dengan bank yang Anda punya. Misalnya Anda punyanya BNI, silahkan di SS untuk akun bank BNI yang ada, BCA, Mandiri maupun BRI. Kita ambil 4 bank terbesar. Kalau seandainya ada yang akun di luar bank itu sebenarnya juga bisa, namun kita ambil 4 bank saja yang ditampilkan. Kalau Anda ingin transfer dari akun bank lain, mungkin nanti bisa japri ke saya atau ke saya bisa, sehingga saya akan berikan virtual account-nya untuk bank yang Anda miliki. Begitu saudara-saudara, silahkan untuk persembahan ini bisa diberikan melalui akun-akun ini, melalui bank Anda masing-masing. Kenapa kita lakukan ini? Karena minggu kemarin ada 2 minggu yang lalu sempat ada yang bertanya pada saya, apakah cuma bisa lewat BCA Kak? Karena banknya ternyata dari akun bank lain, begitu, dari akun bank Mandiri. Kita tahu ya, mungkin kalau yang sudah level pengusaha potongan 6.500 mungkin nggak apa-apa. Tapi untuk level mungkin mahasiswa, level orang yang sedang merintis, tentu 6.500 itu lumayan gitu ya. Jadi kita cari cara sehingga bisa memberikan persembahan dengan meminimalkan potongan yang ada, gitu saudara-saudara. Jadi bisa di screenshot akun ini, bisa disimpan mungkin untuk persembahan Jumat berikutnya. Demikian saudara-saudara, sudah disimpan ya. Kalau seandainya nanti selesai online empowering belum disimpan, Anda ingin berikan persembahan, Anda bisa japri ke Kak Rinto, Kak saya, atau Ruth, atau Oka mungkin untuk bisa dikirimkan foto virtual account yang ada. Begitu ya saudara-saudara. Demikian, biarlah kiranya persembahan yang kita berikan seperti yang Kak Rinto bilang tadi, wujud cinta kita kepada Tuhan, itu bukan hanya sekedar ketika kita menyanyi di gereja atau sedang menyanyi di rumah. Tapi Tuhan sendiri berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan, karena semuanya sekali lagi untuk pekerjaan Tuhan dan kembali untuk Tuhan. Baik, terima kasih. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Kak Siska. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan teman-teman semua ya, kita sudah belajar tadi di sesi yang pertama dari Tabernakel Musa hingga Temple of Salomo, dan kali ini kita akan masuk ke sesi yang kedua ya dengan Kak Arinto lagi. Oke, saya kembalikan ke Kak Arinto. Sudah siap Kak Arinto? Siap. Oke. Ya, Kak Arinto kedinginan ini ya. Tadi cuma Sekali ini harus ganti baju. luar biasa di Salatiga ya. Oke. Oke, Kak Arinto, boleh kita mulai untuk sesi yang kedua. Oke, siap. Saya harap teman-teman juga siap untuk yang lainnya ya, untuk pelajaran yang lainnya. Oke, sekali lagi siapkan Alkitab Anda, siapkan juga catatan. Nanti kalau ada pertanyaan, entah pertanyaan itu